Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, uwaffikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alima wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al maut jisrun yufirul habib ilal habib, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sidang solat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada satu kalimat yang paling indah untuk keluar dari lisan yang penuh khilaf ini kecuali puja puji paling indah yang kita haturkan kepada Zat yang Maha Indah, yang menciptakan alam jagat raya begitu indah, yang setiap nyawa makhluk ada di genggamannya. Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah memberikan kita kesempatan lahir dan batin untuk menjalankan sebuah ritual mingguan yang diwajibkan kepada seluruh umat kanjeng Nabi Muhammad. Semoga ibadah solat Jumat yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah akan berdampak hidup dan kehidupan kita ke depan nanti lebih berkah lagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia yang paling indah, indah akhlaknya, indah budi pekertinya, indah visi dan misinya, karena yang menciptakan adalah Zat yang Maha Indah. Beliaulah pendobrak pintu kebatilan, yang menancapkan kalimat tauhid di bumi pertiwi dan seluruh dunia ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera dan penuh cinta semoga tercurah pula kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga umatnya akhir zaman. Saudara yang dimuliakan Allah, sebagai pribadi muslim, sebagai pribadi mukmin yang hidup kurun waktu realisasi umat Nabi Muhammad, maka tanpa terkecuali siapapun dia Islam, apapun dia agamanya Islam, maka kita sudah termaktub sebagai umat Nabi Muhammad yang patut kita syukuri. Namun bersyukur itu rupanya tidak sampai situ saja, saudara. Satu karakter-karakter, kalimat-kalimat, butiran-butiran mutiara yang menyampaikan kita umat Nabi Muhammad agar hidup bahagia dunia akhirat. Tidak cukup sebagai kita umat muslim harus bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad, tidak, saudara. Lalu aplikasinya apa? Aplikasinya paling tidak apa yang dibawa oleh Nabi kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasul jauhkan. Saudara, ribuan hadis bahkan jutaan riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kurun waktu sisa hidup kita belum sempat kita akan gali. Oleh sebab itu, di kesempatan Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat khusus pribadi al-fakir dan umumnya untuk kita semua. Ada dua tips saja, saudara. Kita tidak usah perluas kepada hadis-hadis yang besar, cukup dua pada siang yang mulia ini. Dua tips daripada baginda Rasul yang diajarkan kepada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar.
yang derajat hadisnya sahih di sisi mustalahul hadis. Suatu saat saudara dipanggil Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, ta'al." "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Fa akhadha Rasulullah bimankibai. Kata Abdullah bin Umar, maka tiba-tiba Rasulullah memegang kedua pundak daripada Abdullah bin Umar. "Ya Abdullah, mau aku berikan nasihat mutiara untukmu agar kau hidup selamat dunia akhirat?" "Bala ya Rasulullah." Yang pertama kata Rasul, "Ya Abdullah, aish ma syi'ta, aish fid dunya ka'annaka gharib." Yang kedua, au abiru sabil. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dua nasihat ini khusus untuk Ibnu Umar. Tapi karena termaktub di dalam hadis dan banyak perawinya, maka secara tidak langsung ini juga pecutan bagi kita. Siapa di antara kita hidup mau selamat? Siapa di antara kita hidup mau berkah? Siapa di antara kita hidup mau sing bahagia dunia akhirat? Gemah ripah lo jinawi, toto tentrem mangun kartora harjo. Tidak keluar dari konsep ini saudara. Abdullah, ingat, aish fid dunya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini seakan-akan engkau orang asing pada satu kampung. Bagaimana karakter-karakter umum orang yang ada pada satu kampung yang bukan kampung dia. Kita saudara silaturahim sowan ke rumah sanak famili handai tolan yang kita belum tahu rumahnya di mana, tapi kampungnya sudah pasti alamat jelas. Maka yang pertama adalah masuk kampung orang harus ada tepo seliro. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, di situ ada satu perangkat peraturan yang wajib kita taati. Kita tidak salah kok, tapi etika ketimuran, mbok iya ada pamitan permisi. Mas, Pak, permisi ya, mau numpang tanya. Permisi dulu yang pertama, baru numpang tanya. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kata budaya kita, ada orang nggak pernah permisi, ditegur nggak pernah nyaut, jalan tolak pinggang, kaki nggak napak di ubing, sombong saudara, akan dikucilkan dampaknya, susah bersosialisasi. Ajaran agama kita mengajarkan fal yukrim jiranah, muliakanlah tetangganya. Kalau kita susah tapi kita sombong, kalau kita solid kita sombong, satu saat rumah tangga kita kenapa-napa, yang pertama kali nolong kita tetangga saudara. Itu ajaran Rasulullah, muliakanlah tetangga. Sampai Nabi mengajarkan kalau masak itu banyakin kuahnya, bagi-bagi sama tetangga barang sedikit. Nilai-nilai prinsip seperti ini akan menggugah hati tetangga saudara. Oh, ini orang baik. Oh, bukan sekedar kuah lauhnya sedikit. Oh, bukan sekedar kuah kolak tapi kolaknya sedikit. Perhatiannya saudara, maka akan agak timbal balik. Satu saat tetangga kita susah, maka kita lebih dulu yang menolongnya. Tepuk seliro. Yang kedua, malu bertanya, maka sesat di jalan. Alamat jalan ini nomor sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian, tapi gua ketemu ya. Maka ajaran agama kita, bertanyalah. Kata bertanya ini saudara termaktub di dalam Al-Quran. Konsep yang sudah digariskan di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarahlah kalian terhadap segala urusan. Saudara, hal ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga. Punten mohon maaf, rumah tangga yang sebentar-bentar ribut, rumah tangga yang sebentar-bentar keles, masalah sedikit jadi gede, masalah simpel jadi besar, satu masalah belum kelar datang masalah. Apa masalahnya? Tanya orang tua kita saudara.
mungkin orang tua kita pendidikannya belum seberapa, SD pun kagak kelar, tapi pahit garam kehidupan mereka sudah paham. Kamu jangan egois. Kamu bisa berikan apapun kepada istrimu, tapi jangan lupa kebersamaan penting. Kamu kerja, ada waktu bersama dong untuk keluarga. Tuh dapat ilmu lagi. Saudara, di dunia pekerjaan, Mas, Bang, Om, Opa, kok bisa ya kita punya bisnis sama, tapi kok saya nggak pernah hoki seperti abang, saya nggak pernah maju seperti emas. Kalau saya sih begini Pak, kita kan Muslim itu nggak boleh keluar dari Quran dan hadis. Kerja, waktunya kerja, ibadah balik ke rumah. 24 jam kerja, saudara, mirip Fir'aun. 24 kerja, saudara, tidak ada ibadahnya, mirip Korun. Dua karakter manusia yang sombong dengan pangkat dan jabatan, dan sombong dengan harta, tapi tidak tunduk kepada zat yang memberikan jabatan dan harta, matinya mengenaskan. Tapi Rasulullah, saudara, tidak ada seorang nabi dan rasul turun ke dunia kecuali pernah menggembala kambing. Umur 25 tahun Rasulullah tercatat di dalam tinta emas sejarah umat Islam, sudah menjadi diplomator ulung lintas negara, pedagang ulung Rasulullah. Tak malu berdagang. Lupanya ada waktu berdagang, ada waktu ibadah. Jangan lupa ibadah. Yang kedua, dagangnya Rasulullah tidak pernah dusta. Tidak pernah Rasulullah itu bohong kepada customer. Tidak pernah ngurangin timbangan, tidak pernah ngurangin takeran. Customer minta barang A dikasih A, enggak yang B. Pelanggan minta barang murni, enggak dikasih oplosan. Menikung di dalam lipatan, menjegal kawan seiring pagar makan tanaman, musang berbul domba, dusta, bohong. Doaul mazlum mustajab. Doa orang yang dizalimi diijabah oleh Allah. Mungkin susahnya hidup sampean karena suka nipu, suka bohong. Kullul lahmin nabata min haram fanaraulabih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka itu daging sebagai neraka yang pantas untuk dia, kata Rasulullah. Jangan salahkan anak kita, jangan salahkan istri kita, jangan salahkan anak didik kita yang begini yang begitu. Ingat, dulu ngasih makannya uang apa sih? Cara dapatnya seperti apa? Kembali kepada kita. Itu yang pertama. Tepuk seliro, jangan sombong dan banyak bertanya. Yang terakhir untuk menutup khutbah singkat ini, saudara, au abirus sabil. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini au abirus sabil, seperti orang yang mau nyebrang jalan. Orang mau nyebrang jalan, saudara, kalau akalnya waras, maka tengok kanan, tengok kiri, oh jalan udah aman, baru nyebrang. Punten, akalnya ada tapi kurang waras, atau mungkin akal ada waras tapi pikirannya nggak ada, maka dia akan nyebrang. Sejarah mencatat banyak korban tabrak lali di jalanan, tikus, kambing, kucing. Apa sebabnya, saudara? Karena binatang model seperti itu pikirannya dangkal. Yang di depan itu kosong, udah maju aja. Tapi itu enggak diajarkan oleh Rasulullah. Mau hidup selamat, mau hidup bahagia, tengok dulu kanan kiri, baru selamat. Poin pada hadis kedua ini, saudara, mengajarkan kepada kita hati-hati mau bertindak dan mau melangkah. Dalam mendidik anak, kalau tidak ada rasa hati-hati dan khawatir, siap anak punten menjadi bajingan kelas tangik atau kelas kakap. Apalagi yang punya anak perempuan, akhir zaman tantangan begitu besar, saudara, fitnah di mana-mana. Mau anak perempuan ngapa-ngapa, mulai sekarang jangan ada khawatir didik anak. Kalau kita muslim, kita beriman, yuk rujukan kita back to Quran, balik kepada Al-Quran. Allah Tuhan kita mengajarkan kepada kita,
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa pendidikan Allah kepada kita? Hendaknya pribadi muslim takut. Hendaknya setiap orang yang beriman itu ada khawatir ketika nanti anak-anak cucu-cucu keturunannya akan menjadi generasi yang lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah fisik, segala sisi lemah. Khawatir saudara. Sekarang kita mudah-mudahan jadi orang soleh. Kita masih ngerti ayah bunda kita yang sudah wafat, kita berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Detik merangkai, menit-menit merangkai, jam waktu pun akan bergulir, kita pun akan wafat. Jangankan kita berikan 1 miliar bahkan lebih kepada anak kita untuk mendoakan kita setelah kita wafat, mustahil saudara. Kalau tauladan selama seumur hidup ini kita tidak pernah mencontohkan kepada anak kita, tidak pernah ngajarin agama, wallah siap-siap neraka bagi kuburan kita. Dua cuma, surga hufrah min hufarin niran aw rawdah min riyadil jinan. Dua pilihan kita sekarang yang kita tentukan. 1 kali 2 makam kita, cercah lubang neraka atau miniatur taman surga. Mau seperti itu? Amalan kita cuma segini-gininya, tapi kita punya aset anak-anak kita, didik dari sekarang. Jangan berikan uang, berikan tauladan. Jangan berikan harta, tapi berikan pendidikan agama agar mengerti sosok pribadi. Birrul walidain berarti kepada orang tua tidak masih hidup sepanjang hayat. Kita mendoakan orang tua, itu pun birrul walidain. Yang kedua saudara, kalau kita khawatir anak kita akan menjadi penerus yang tidak bisa kita banggakan, ingat cara kita mendidik bagaimana. Ingat sholatnya diperhatikan. Jangan bangga anak cucu bisa bahasa Inggris tapi bahasa Tuhannya dia tidak bisa. Ingat, jangan bangga mereka menguasai dunia IT tapi mereka tidak kenal siapa baginda Nabi Muhammad. Ingat, jangan bangga dengan gelar dan jabatan, tapi ketika sujud di mata Allah, berbisik di bumi, didengar oleh langit, dia tidak paham saudara. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah, 2 nasihat Rasulullah ini agar kita hidup selamat dunia akhirat. Saya ulang, yang pertama, hiduplah di dunia seperti orang asing. Yang kedua kata Rasulullah, hiduplah di dunia seperti engkau akan menyeberang jalan. Jangan sembrono, hati-hati, pikir panjang, musyawarah dan istikharah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli fidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbikum wa jannah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفواحش والمحن والمخدرات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم انصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواء والشر العداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر